Pertama saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini, bahwa antara anak orang dengan anak binatang itu ada perbedaan yang sangat jauh. Yang sangat jauhnya adalah semua binatang dari bayi mereka lahir, mereka itu tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya. Tapi anak orang, dia sangat tergantung dan terpengaruh oleh lingkungannya. Kita lihat ayat yang pertama, 1 Korintus 15 ayat 33. Nah, jadi kalau kita itu ingin memiliki sebuah generasi yang benar, keturunan yang benar, maka bukan anak itu yang dipersiapkan, tapi kita orang tuanya dulu dipersiapkan. Kita akan menemukan dari firman Tuhan hari ini, bagaimanapun juga anak-anak itu adalah pribadi yang tidak bisa disalahkan, sebab mereka sangat tergantung dengan siapa yang mengasuh dan mengasihi dia. Ini konsep penting bagi seorang yang belum menikah, supaya saudara siap besok kalau menikah. Ini diperhatikan. Menjadi anak, ingin memiliki anak yang baik, tidak tergantung dia sekolah di mana, tidak tergantung dia makan apa, tidak. Menjadi memiliki anak yang baik, generasi yang baik, itu tergantung kita berdua. Udah? Ayo kita baca sama-sama ayat ini, 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Ayo. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Jelas sekali, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara perhatikan baik-baik firman ini. Jadi tidak dikatakan pergaulan yang buruk merusak karakter yang baik, tidak, tapi kebiasaan. Nah, kalau ada sebuah kebiasaan yang baik, berarti pribadi itu memang sudah biasa hidup baik, atau tidak? Tapi begitu dia mulai bergaul dengan lingkungan yang salah, maka manusia itu akan menjadi nggak baik juga. Nah, ini perbedaan yang paling menyolok antara manusia dengan binatang. Saya tanya kepada saudara, dari anak itu dikandung sampai anak itu jadi bayi, sampai anak itu bisa belajar jalan, mereka itu paling dekat dengan siapa? Papa mamanya. Iya, betul, saudara menjawab ibu, tapi dua-dua jelas dengan papa mamanya. Nah, ini yang sangat perlu kita kenali. Saya tanya lagi, menurut saudara anak-anak itu karakternya, sifatnya nurun dari papa mamanya atau tidak? Ayo, nurun atau tidak? Coba jawab. Pasti nurun jawabannya. Tapi faktanya tidak. Coba saudara perhatikan. Baik saudara yang sudah jadi papa mama, ya, yang berasal dari lebih dari 2 saudara kandung. Jadi saudara bisa 3, bisa 4 atau lebih. Dari papa yang 1, mama yang 1, sifatnya sama atau tidak? Nah, ayo jawab, jangan bingung. Ya, tidak sama. Kenapa saudara jawab itu menurun? Kalau karakter itu menurun, maka apa yang papanya punya dan mamanya punya, anak seperti itu. Buktinya tidak. Betul tidak? Nah, pasti kita sedang bingung. Maka itu dari mana karakter itu bisa turun ke anak-anak? Dan bisa seperti itu. Bahkan tidak sedikit kita sering menemukan orang tua berkata begini, ini anak yang ini kayak siapa ini? Ya kayak kamu, kayak siapa lagi, cuma lupa. Maka itu jangan suka marahi anak, karena mereka sangat tergantung dengan kita. Seekor anak ayam begitu netas, dia nggak pernah ketemu ayam yang lain, karena mungkin aja netasnya pakai mesin. Tapi sejak dia netas sampai dia dipotong, misalnya begitu, dia itu kumpulnya dengan ribuan bebek, karena orang itu punya peternakan bebek. Coba jawab, 1 ayam kumpulkan ribuan bebek, dia tetap ayam atau jadi bebek? Ribuan, enggak. Ayo, enggak cuma 1-2 ekor bebek, ini ribuan. Ayam atau bebek? Bebek atau ayam? Ya betul. Sama sekali enggak terpengaruh. Dia enggak ingin berenang kayak bebek. Saudara, itulah binatang. Mereka tidak terpengaruh dengan lingkungannya. Binatang apa saja.
Tapi coba anak orang dari keluarga baik-baik, tapi begitu mereka mulai bergaul yang salah, dia akan jadi salah juga. Saya mempelajari juga ilmu jiwa anak-anak, children psychology, saya membaca, saya kagum. Mereka berkata begini, umur emas mereka, manusia itu dari umur 0, itu mereka. Tapi Alkitab menjelaskan dari sejak dalam kandungan, umur 0 sampai umur 5 tahun. Manusia itu akan ditentukan sampai dia tua nanti, justru di 5 tahun pertama hidupnya. Itu ilmu jiwa anak-anak. Lalu mereka menggambarkan setiap manusia yang seumur itu seperti sebuah kertas kosong. Bisa bayangin ya, kertas polos bersih, nggak ada apa-apanya. Nah, warna apa, gambar apa, coretan apa, tulisan apa yang ada di kertas itu yang mewarnai kertas ini jadi apa. Nah, 5 tahun pertama itu isi kertas ini apa? Itu sangat tergantung ibu dan bapak. Kalau kertas ini masih ada bagian yang kosong, misalnya, lalu kertas ini mulai keluar rumah, ngomong aja mulai sekolah, mulai punya pergaulan di luar rumah, maka keadaan di luar rumah itu akan mengisi bagian yang kosong dari kertas itu. Nah, saudara bisa bayangkan, mana ada orang di luar rumah, di luar orang tuanya, akan bertanggung jawab untuk anak-anak itu, iya atau tidak? Maka semua yang ada di situ diisi. Tapi kalau sampai kertas itu sudah penuh, selama 5 tahun pertama hidup anak itu diisi dengan yang benar, maka ketika dunia ingin mencari peluang untuk ikut mencoreti kertas itu, dasarnya sudah kuat. Nah, mari kita lihat 2 contoh di Alkitab. Satu, hidup Musa. Ayo saya tanya kepada saudara, siapa masih ingat umur berapa Musa masuk ke istana Firaun? Umur berapa? Ayo yang nggak jawab. Iya, bayi umur berapa? 3 bulan. Sudah ngerti apa-apa atau belum ngerti apa-apa 3 bulan itu? Belum. Tapi rohnya dan jiwanya ngerti. Sampai umur berapa Musa meninggalkan Mesir menuju ke padang gurun? 40 tahun. Ada sekolah minggunya di Mesir zaman itu? Loh, saya tanya serius, ada sekolah minggunya? Tidak. Mesir isinya apa? Mesir isinya apa? Perbudakan. Apalagi? Ayo, ini perkara serius. Betul, sihirnya luar biasa. Nah, ingat, Musa tidak ketemu satu orang yang benar dari umur 3 bulan sampai umur 40 tahun. Tapi ada masa, entah sampai umur berapa, nggak ditulis oleh Alkitab. Begitu 3 bulan, hanya malam Musa tinggal di istana. Kalau pagi kemana sampai siang? Ayo, masih ingat pagi sampai siang Musa dibawa kemana? Nah, itu dia, ditetai, disusui oleh ibunya. Saya dapat rahasia ini ketika saya mulai mikir, karena saya pernah jadi guru sekolah minggu, jadi saya bertanya. Saya pertama lihat hidup Samuel. Masih ingat juga Samuel umur berapa? Dipisahkan dari orang tuanya dan ikut Imam Eli. Ayo, umur berapa? Memang angkanya nggak disebut, tapi ada satu kejadian dituliskan bahwa sejak itu dia ikut. Setelah lepas susu, nah kira-kira hampir setahun, bayangkan. Terus masih ingat Samuel punya kakak angkat berapa? Anak kandungnya Imam Eli 2. Bagaimana kelakuannya? Ayo, bagaimana kelakuannya? Tolong, yang punya BlackBerry HP tolong matikan. Jangan SMS di sini. Dengarkan firman ini, penting untuk saudara. Kakak angkatnya Samuel berapa? 2 orang. Kelakuannya bagaimana? Rusak sekali. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Dia tinggal serumah dengan 2 kakak angkat yang begitu jahat, tapi luar biasa dia nggak terpengaruh. Nah, ketika saya mulai mencari
kenapa Samuel bisa begitu hebat? Nah, jawabannya ada Musa ternyata. Saya bingung. Saya tanya tentang Samuel, kenapa jawabnya soal Musa? Nah, begini salah satu cara kita belajar Alkitab. Ternyata antara Musa dengan Samuel, kalau saudara baca nanti ya, dalam kitab Keluaran dan kitab Samuel, ada kesamaan kata tadi itu. Mamanya menyusui. Nah, dari kata itu kita mengambil kesimpulan yang luar biasa. Maka itu saya marah kalau ada ibu melahirkan gak mau menyusui. Saya doakan lebih baik kamu mati. Serius, man. Orang berkata kejam, lu lebih kejam. Kamu punya ASI tapi gak kamu kasih ke anakmu. Itu kejam sekali. Betul tidak, saudara? Maka itu kalau ada teman saudara melahirkan dan ASInya banyak tapi gak menyusui, doakan cepat-cepat mati ibu itu. Karena dia jahat dan itu kejam, saudara. Jujur, siapa bisa buat ASI di dunia? Betul tidak? Enggak ada. Enggak ada pabrik manapun dunia bisa buat ASI. Saya enggak akan menerangkan soal ASI hari ini. Tapi saudara tahu kehebatan ASI itu enggak ada penggantinya. Enggak ada yang bisa meniru. Buat apa itu pengganti? Enggak ada. Maka itu besok yang belum menikah ya, kalau kalian menikah ingat ini. ASI itu sangat luar biasa. Karena enggak ada bisa menggantikan. Saya enggak bisa cerita kehebatan ASI itu. Dahsyat betul. Maka itu tolong yang punya anak tapi engkau malas menyusui, matilah kamu. Dah, gitu aja. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Karena itu kejam. Anak itu punya hak untuk terima ASI. Kalau bicara tentang hak asasi manusia, termasuk di bagian ini. Maka itu ibu yang tidak mau menyusui anaknya, padahal dia punya ASI. Dia sangat melawan HAM itu. Karena hak anak itu dirampas. Masa depan anak itu dirampas. Saudara tahu, orang yang rajin minum ASI, ya secara fakta, dalam hidupnya dia punya tulang yang kuat, punya otak yang jenius, punya gigi yang kuat, hebat sekali. Oke, saya kembalikan. Jadi, menyusui itu punya pengaruh penting. Selama menyusui jangan diam. Jadi walaupun gak ada ayatnya dalam Alkitab, tapi kita menemukan bagaimana mamanya Musa dan Hana mamanya Samuel selama mereka menyusui anak-anak mereka, kebenaran itu dimasukkan. Maka itu Samuel tidak pernah terpengaruh oleh kelakuan kakak angkatnya yang sejahat itu. Enggak pernah terpengaruh sama sekali. Coba kita lihat kitab Ibrani 11 ya, hebatnya Musa. Maka itu kalau saudara ingin punya anak yang hebat, jadilah papa mama yang benar. Sehingga sampai kapanpun juga, walaupun kita sudah meninggal sebagai orang tua, anak-anak kita tetap hidup dengan benar. Karena mereka punya iman yang luar biasa. Ayat yang ke berapa? 23. Oke. Ada banyak sekali. Saya dulu waktu mempelajari kitab Ibrani 11 ini, saya pikir pasti tentang Abraham yang paling banyak ayatnya, karena dia tokoh iman. Ternyata tidak. Abraham cuma berapa ayat. Musa ini hebat sekali. 23 ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Bayangkan, cucu raja yang kaya raya dia tolak haknya itu karena iman. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Bayangkan dari umur 3 bulan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam karena ketika mereka mencobanya. Karena iman, sudah berapa ayat ini? 8 ayat. Maka runtuhlah tembok-tembok,
Oh ini sudah Yosua ya, sampai ayat dihitung berapa? 23 sampai 29 itu berapa? 6 atau 7? Ayo, 23 sampai 29 itu 6 atau 7? 7 ayat. Saudara, Abraham kalah. Nah, jadi kalau children psychology mengatakan bahwa persiapan manusia itu umur 0 sampai 5 tahun, Alkitab jauh lebih daripada itu. Lalu kapan kita mempersiapkan generasi yang benar, anak-anak yang benar? Jawabannya sebelum kita menikah. Kok gak ada yang amin? Justru menyiapkan suatu generasi itu sebelum kita menikah. Hebat sekali. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita sadar bahwa anak-anak sangat tergantung kita, maka kita harus lebih dulu jadi orang tua yang benar. Menyedihkan sekali kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan kebenaran. Jadi anak-anak dipersiapkan jauh sebelum kita menikah untuk hidup benar di hadapan Dia, supaya lahir anak-anak yang hebat. Kejadian 1:28. Firman itu mengatakan bahwa Bapa di surga ingin semua kita itu jadi suami istri lebih dulu, baru jadi papa mama. Katakan amin. Dengar anak-anak muda ya. Firman menyiapkan jadi suami istri lebih dulu. Itu ayat 28 Kejadian 1. Adik-adik yang belum menikah, jaga dirimu. Jangan ada seks sebelum menikah. Katakan amin anak-anak muda. Jaga diri kalian. Jangan ada seks sebelum menikah. Maka itu firman itu berkata, dan Yahweh memberkati mereka. Artinya apa diberkati? Untuk jadi suami istri. Dan sesudah itu ia berfirman, beranak cuculah, baru ada seks. Maaf di bagian ini saya nggak nyebut soal anak sulung, tapi ini penting untuk saudara tahu. Tapi kalau saya sampaikan kebenaran ini, jangan ada yang merasa bersalah. Ya sudah, gak usah terlanjur sudah. Tapi anak-anak kita siapkan. Dengarkan anak-anak muda. Tidak ada buku di dunia ini selain Alkitab yang mendiskusikan, membicarakan anak sulung begitu jelas, dan satu-satunya buku. Tidak ada buku manapun. Ada jutaan judul buku di dunia ini saudara, tapi hanya Alkitab yang menuliskan anak sulung. Berarti Yahweh Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang berfirman dan minta anak sulung. Waktu saya meneliti ayat 28 ini, saya tanya, kenapa harus ada jadi suami istri dulu? Saya kaget ketika dia bukakan itu. Maka itu kenapa setan merusak. Berapa banyak pernikahan jadi papa mama dulu, baru jadi suami istri. Ngerti maksud ini? Rusak saudara. Jangan marah ya, saya ngomong apa adanya. Mengapa 100%? 100%. Anak-anak pertama yang dilahirkan karena hasil sebelum menikah, anak itu pasti anak bermasalah. Jangan salahkan anak itu. Jangan salahkan mereka. Yang salah adalah orang tuanya. Karena melanggar hukum itu. Belum jadi suami istri, jadi papa mama dua. Saya selidiki kasus-kasus itu. Kenapa? Anak ini gak bersalah. Banyak Tuhan memberikan mereka kepada saya untuk saya wakili sebagai papa mama, untuk saya minta maaf, minta ampun, dan Tuhan pulihkan mereka luar biasa. Ada banyak penyebabnya bahwa anak-anak pertama dihasilkan kalau belum menikah. Satu, karena nggak ada berkat Tuhan dalam hidup papa mamanya, sebab belum diberkati. Jadi Tuhan gak sekedar iseng bicara dan dia memberkati mereka. Itu bukan iseng. Berkat pernikahan itu penting. Katakan amin saudara. Bahkan saudara akan kagum gak saya bukakan ini. Begitu saudara baca Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai ayat 27, tidak ada perintah, tidak ada hukum. Semuanya firman, dia jadikan ini, dia ciptakan itu, berkatalah Tuhan, berfirmanlah terus begitu, enggak ada. Hukum dan perintah pertama yang diucapkan oleh Bapa kita di surga justru soal pemberkatan nikah itu. Kagum enggak saudara melihat itu? Dia belum beri perintah hidup kudus, dia belum beri perintah macam-macam, belum ada hukum negara, hukum politik, hukum tanah, hukum apa-apa, belum.
adalah pernikahan. Dia memberkati dulu, lalu perintahnya beranak cuculah. Saudara tahu artinya? Dia ingin ada kekudusan. Yang kedua, kenapa anak-anak itu bermasalah? Sebab ketika si perempuan itu hamil, nggak bisa disebut ibu karena belum menikah. Dia kaget. Semua gadis yang hamil sebelum menikah, dia pasti akan kaget karena nggak siap. Nah, dengan rasa kaget itu timbul rasa tertekan, rasa malu. Anak itu kena. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayatnya. Maka itu anak itu jadi anak yang bermasalah dalam kandungan karena nggak diinginkan. Maaf kok saya cerita ini. Siapa pernah pelihara kucing atau pelihara anjing? Kalau kita nggak suka binatang itu, dia rasa nggak, saudara? Ayo coba jawab, dia rasa tidak? Kalau kita nggak nyukai dia rasa. Dia akan pergi cari yang lain. Heran sekali. Belum lama saya nginep di satu keluarga di kota Ternate. Saya belum pernah melihat ada kucing bisa seperti anjing. Aneh bukan? Bukan bentuknya, tapi sikapnya. Jadi pas anak mereka nomor 2 pulang sekolah, ini kucing bisa bermain, langsung lompat, bisa bergulat. Saya sampai kaget, itu sudah lama, sudah. Ini kucing luar biasa. Nanti kalau anak ini makan, kucing bisa duduk di dekat dia di meja itu. Begitu dia mulai ngambil sendok, ini kucing bisa nampel. Lucu nggak lihat itu? Kucing ini luar biasa. Nanti kalau dia anak ini malingkan muka, itu bisa nampar anak itu. Saya tertawa. Terus saya tanya, bagaimana kucing bisa dididik seperti itu? Dia cerita, berapa waktu yang lalu anak ini pulang sekolah, nemukan anak kucing ini lagi kesekarat di pinggir jalan. Dan mamanya marah karena ini kucing jelek dan kotor lagi. Atau anak ini mandiin kucing itu, dimandiin, dirawat. Jadi kalau saya dengar ceritanya pertama dia dapat sejelek itu, dan hari itu sudah begitu cantik, kucing ini bersih sekali. Dia bilang, oh tiap 2 hari saya dimandiin. Sebab tidurnya sama anak ini. Nah saudara, terus kami istirahat sore-sore, anak ini lagi duduk di kursi, nggak jauh dari tempat saya. Kucingnya lompat ke pangkuannya. Dia tarik-tarik baju anak itu, ngajak main. Jadi betul-betul kayak anak anjing. Nah di situ saya belajar. Kucing dan anjing aja tahu, binatang itu tahu kalau dikasih. Siapa yang baca koran beberapa hari yang lalu, di Perancis ada suami istri adopsi anak gorila umur 13 tahun. Lo baca nggak? Masuk media Indonesia. Saya sampai kaget. Jadi anak gorila ini dari sebuah kebun binatang. Begitu lahir, induknya nggak mau netai. Nah 2 orang suami istri ini pengunjung setia kebun binatang itu karena memang mereka sayang binatang. Ketika penjaganya kebun binatang itu panik, ini gorila nggak mau disusui, mereka itu ngajukan diri, boleh nggak kami yang rawat? Ya diizinkan, ada yang mau. Dan ternyata gorila ini tidak mau lepas dari dia. Tidurnya di tempat tidur, makanya duduk di meja dengan papa mamanya juga, dan dikasih nama belakang bapaknya. Dan karena negara itu negara bebas, bisa aja, dan punya akte lahir. Pemerintah kota memberikan, aduh itu saya baca itu. Dan berapa kali gorila ini dilepaskan, nggak mau. Dia sudah kayak orang betul-betul. Saya waktu baca itu, binatang saja tahu kalau dikasih. Maaf ya saudara. Nah begitulah anak yang ditolak. Begitu mamanya merasa aku nggak mau, langsung ada gap. Rasa batin. Itu nomor 2. Nomor 3, anak yang ditolak karena nggak diinginkan kehadirannya, itu jadi rewel, ya cerewet, minta perhatian karena itu hak mereka. Nah ketika anak ini rewel, apalagi kalau malam, ketika dia tahu papa mamanya lagi tidur, dia cari masalah. Maksudnya aku ini perhatikan, aku pengen digendong, aku pengen dibelai. Cari buku saudara, saya lupa judulnya, tapi saya kaget. Ini dari para ahli anak dunia. Mereka menemukan seorang bayi
diberi makanan yang sangat hebat, vitamin yang hebat, makanan yang sangat bergizi, diberi fasilitas hidup yang mewah, pakaian semuanya, alat mandi, bedak semuanya mewah, susu yang bagus. Tapi jangan pernah dibelai, disentuh, diajak bergurau. Para ahli anak mengatakan 3 bulan bayi ini mati. Kenapa? Karena rangsangan tangan orang tua itu memicu pertumbuhan sel kulit, gerak otot semuanya. Maka itu kenapa semua bayi begitu dipegang terus tertawa dan tangan kakinya mulai bergerak. Betul tidak? Karena itu kebutuhan mereka. Kenapa saya suka meneliti bayi-bayi? Gara-gara tahun 70 berapa? 76 kok tidak salah, atau 77. Tiba-tiba saya ini dihadapkan pada satu fakta. Dan waktu itu saya tanya kepada banyak teman pendeta, banyak orang tua, nggak ada yang jawab. Tahun 70-an belum ada buku seperti sebanyak ini di Indonesia. Begini pemikiran saya. Saya nggak tahu saudara pernah mikir atau tidak. Setiap kali, walaupun kita bukan orang tua kandung, setiap kali kita diserai anak, bayi khususnya, untuk kita gendong. Renungkan ya. Adik-adik, kau yang walaupun masih muda harus tahu. Kita menerima bayi itu kepalanya di tangan kanan kita atau tangan kiri kita. Nah, pasti nyoba dulu. Karena saudara masih bingung. Itu yang saya kaget. Walaupun kita tidak kidal, tidak mungkin ada orang gendong bayi kepalanya di tangan kanan. Harus kiri. Pernah mikir itu enggak? Hal itu saya pikir tahun 70-an yang lalu. Pasti ada alasannya. Saya sangat percaya bahwa Alkitab itu adalah jawaban untuk semua hal di dunia. Untuk apa saja. Saya nggak tahu dari dulu saya punya iman seperti itu. Jadi kenapa? Ayo coba renungkan, walaupun nggak ada bayi di sini, coba bayangkan. Enak nggak gendong bayi kepala tangan kanan? Justru rasa kidal malah. Kenapa mesti begini? Betul tidak saudara? Nah, hal seperti itu saya tanya, Papa kenapa? Saudara, dia tunjukkan tanpa sengaja. Ternyata Alkitab menulis itu. Tahun 78 saya dapat jawabannya. Coba saudara buka Kidung Agung 2 ayat 6. Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Coba saudara lihat. Waktu saya dapat ayat itu kaget betul. Ayo semuanya lihat. Kidung Agung 2 ayat yang ke-6. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanan. Untuk berapa saat, saudara tahu bahasa Jawa ketemenggengen, saya jadi diam, mulut saya terbuka, mata saya nggak kedip. Hah? Jadi itu cara Papa gendong kita sejak ribuan tahun yang lalu. Belajarlah begini. Saya kalau tiap kali terima pewahyuan, saya minta bukti ilmiahnya supaya saya bisa nerangkan kepada dunia bahwa firman itu nggak cuma dongeng, nggak cuma buku agama, tapi itu sains juga. Tahun 81 pertama kali saya ke Singapura bersama dengan Bapak Pendeta Adi Sutanto. Begitu sampai di Singapura, saudara, tanpa sengaja ya kami jalan, terus ada toko. Saya sangat terkejut. Saya nggak tahu sejak kapan Singapura menciptakan itu. Ada iklan bantal bayi, tapi yang bentuknya seperti sensor umum, yang bentuknya tengahnya ada lubangnya itu. Alasannya supaya kepala bayi nggak benjol. Ya nggak, bukan benjol, apa namanya? Nggak peyang gitu. Oke. Tapi bukan itu. Yang saya tertarik, saya lihat, loh, ada yang lain ini. Ternyata begitu kepala bayi nyentuh bantal itu, lalu ada rekaman otomatis yang berbunyi, rekaman detak jantung mama. Di iklan itu dituliskan, pasti bayi Anda tidur nyenyak dengan bantal penemuan baru ini. Karena pas 9 bulan 10 hari. Suara yang rutin kita dengar, cuma kita sudah lupa sekarang, sudah ketuaan sebabnya. Selama 9 bulan 10 hari kita dibentuk jadi manusia.
suara rutin yang kita dengar, suara jantungnya mama. Di situ saya ngerti ilmiahnya. Mengapa surga menyuruh tanpa kita tahu ada hukumnya. Bahwa kalau gendong bayi, kepalanya harus di tangan kiri, supaya begitu kita peluk dia atau rebakan dan kepalanya ke dada mamanya, itu sebelah kiri. Dulu orang-orang tua saya tanya tahun 70-an, maka itu kenapa begitu bayi digendong mama, ibunya kok nggak nangis? Padahal dia kan belum tahu itu ibunya. Orang-orang tua bilang ya hafal bau badannya. Ternyata setelah saya ketemu itu, ternyata bukan bau badan, ngawur aja itu, tapi jantung mamanya. Hebat sekali. Nah coba saudara bayangkan, cuma gendong dengan tangan kiri aja Alkitab itu perhatikan, apalagi hal-hal yang lain. Bisa berkata amin untuk itu. Hebat sekali bukan? Nah gara-gara itu, di samping satu ayat lagi yang saya pakai, Tuhan Yesus berkata, belajarlah dari siapa untuk bisa ke surga? Belajar dari anak-anak. Kenapa nih nggak berkata belajar dari pendeta, malah nggak masuk surga karena pendeta banyak politiknya sekarang. Begitu gereja pecah-pecah nggak karu-karuan. Belajarlah dari anak-anak, maka kamu akan mewarisi surga. Nah dari dua ayat itu sudah saya suka meneliti anak-anak. Bulan-bulan pertama saya menikah, istri saya heran. Saya punya kebiasaan sampai hari ini. Saya punya kebiasaan yang unik. Saya itu kalau lihat ada bayi tidur, saya bisa senang ngelihat wajahnya itu, saudara. Saya nggak tahu saudara punya nggak kebiasaan. Saya bisa berlama-lama ngeliatin wajah bayi tidur. Saya nggak tahu Roh Kudus bisa membuat saya ngerti seperti saya bisa menerjemahkan dia lagi mikir apa. Nah di situ saya meneliti juga, kenapa bayi-bayi kalau tidur nyenyak sekalipun, tahu ya senyum sendiri, pernah lihat gak? Tahu nggak lama nangis begitu. Nah nanti saya terangkan, mereka itu lagi mimpi. Mereka itu lagi mimpi. Maka itu anak-anak kita sekarang itu seperti apa? Maaf, semua terjadi waktu mereka masih bayi itu. Kenapa bayi-bayi harus lebih banyak mimpi? Dalam ilmu jiwa anak yang saya pelajari, seorang manusia bayi itu sehari minimal mimpinya harus 20 kali paling sedikit. Kenapa? Nah ternyata saudara, seorang jenius itu nggak ditentukan sekolahnya di mana. Disebut jenius itu ukurannya cuma satu, kalau imajinasinya berkembang terus. Betul tidak? Karena dari imajinasi itu, saudara bisa bayangkan, kalau pabrik-pabrik handphone nggak punya orang-orang yang menciptakan tipe-tipe baru, bangkrut nggak pabriknya? Sudah lama bangkrut. Nah siapa penemu-penemu itu? Maka dipilihlah orang-orang yang imajinasinya hebat. Karena dia mikir terus, nemukan terus. Dan hebatnya manusia, kalau dia berhasil nemukan satu nggak berhenti. Saya beri contoh. Kalau saya sebut nama ini Steve Jobs, saya langsung ingat apa? Ayo cepat, Steve Jobs, ingat apa? Apple. Dia yang memang dia orang hebat di Apple, tapi Apple sempat jatuh habis setelah Microsoft keluar, kalah banyak dengan Bill Gates. Nah Steve Jobs ini yang putar otak bagaimana Apple itu bangkit lagi. Begitu dia nemukan iPod, dia nggak nyangka kalau iPod itu dalam waktu sekian bulan, bukan tahun sudah booming. Nah itu hebatnya manusia. Seorang manusia kalau sudah berhasil menemukan sesuatu, dia akan diam atau terus? Ayo coba jawab, dia akan diam puas atau terus? Oh dia nggak berhenti. Siapa tahu Steve Jobs sakit apa? Kanker mana? Ayo jawab. Pankreas. Dia itu sudah mati 2 tahun yang lalu seharusnya. Dia sudah cangkok liver. Bulan Februari yang lalu Barack Obama khusus mau ketemu Steve Jobs sebelum dia mati. Sudah parah sakitnya. Bayangkan dalam keadaan kanker separah itu, dia bisa ciptakan iPhone. Setelah iPod sampai iPod berapa? Terus iPhone. Jadi waktu iPhone ditemukan, dia tuh sudah kena kanker. iPhone pertama yang cuma apa?
3G ya, nggak pakai S, muncul lagi iPhone kedua, iPhone ketiga, sudah iPhone 4 sekarang. Dari iPhone iPad 1 belum selesai muncul iPad 2. Maka itu anak-anak Tuhan, kita jangan jadi bodoh. Lihatlah Alkitab, bandingkan dengan ilmu pengetahuan. Cara itu kita belajar. Sejak saya bisa menemukan Kidung Agung 2 ayat yang ke-6 tahun 70-an itu, saya jadi tertantang untuk membongkar Alkitab ini tentang anak-anak, saudara. Ada apa itu? Dan bahkan hanya Yahweh Tuhan kita. Dalam Mazmur 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Aku mau menggendong kamu sampai masa putih rambutmu. Jadi hanya Papa kita di sorga yang gendong kita walaupun sudah ubanan, sudah tua. Kok enggak amin? Itu luar biasa. Jadi dia tetap menganggap kita anak kecilnya, di mana dia sayang kita luar biasa. Ya, saya kembali pada ini. Jadi Papa di surga sudah membuat semua anak-anak itu punya persiapan jadi anak jenius sejak masih bayi. Maka itu diberi mimpi sebanyak itu. Seorang bisa punya imajinasi kuat karena dia rajin mimpi waktu masih kecil. Jangan sudah gede-gede ini baru mimpi, telat. Ngerti kata-kata itu? Telat sekali kalau sekarang baru mimpi. Otak kita sudah kaku, nggak bisa berkembang lagi. Maka itu dalam Ulangan 6 ayat 7, saudara cari nanti ayat itu. Dalam Ulangan 6 ayat 7, Yahweh memberikan kita sebagai orang tua 4 tempat untuk mengajar anak, supaya anak-anak jadi anak hebat. Ulangan 6 ayat 7. Harus langkah apa? Ayo, harus langkah apa? Mengajarkannya berapa kali? Berulang-ulang. Kepada siapa? Alkitabmu. Buka. Alkitab mana? Ayo. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi perintah untuk, nah itu perintah untuk siapa? Orang tua. Anak-anak, saya minta maaf ya pada papa mama. Anak-anak, saya ajak om ajari kamu ya, dengar. Kalau papa mamamu sering marah karena mereka jengkel dengan kamu, dengan kata gini, kenapa kamu gak mau ngerti-ngerti? Sudah berapa kali nih papa ngomong sama kamu? Jawablah pakai ayat ini, kurang berulang-ulang pak. Lo serius saudara? Lo supaya orang tua itu bertobat. Mengajar anak itu gak cukup sekali, 2 kali, berulang-ulang. Amin kan, cepat. Mereka suka marah pada anak-anak yang gak sabaran bertobat kita. Dan bukan cuma mengajar berulang-ulang, tapi harus apa? Kalimat berikut, dan lihat itu penting, dan ayo membicarakannya. Ganti dengan kata mendiskusikan. Saya sudah pakai ayat ini mengajar banyak keluarga. Jadi orang tua jangan suka mendikte anak, tapi ajak anak-anak diskusi. Hargai pendapat mereka. Tahun lalu bulan November saya diundang satu gereja di Denpasar untuk retreat remaja. Anak-anak remaja semuanya. Istri saya ikut. Nah, pulang kami bersama pendetanya. Pendetanya punya anak 3. Anak kedua umur 9 tahun. Ternyata istrinya hamil lagi. Jadi kan jauh jaraknya. Jadi 10 tahun. Nah, anak 10 tahun itu waktu itu pulang satu mobil dengan kami. Dia di depan bersama mamanya, papanya yang nyetir mobil, kami di belakang. Lagi jalan kami diskusi cerita. Tiba-tiba anak ini teriak, "Ma, saya bukan barang." Loh, kan umur 3 tahun saudara. Wah, buat saya sangat respect. Apa maksud anak ini? Kok bisa punya ide? Saya bukan barang. Nah, terus saya tanya kepada mamanya, kenapa? Kan kita sibuk ngomong. Nah, dia bilang, "Ma, toko itu. Saya nggak dengerin." Dia marah, saya bukan barang katanya. Oh, begitu. Terus saya tanya, "Aduh, maafkan mama ya. Toko apa?" Dia malu. Saya tanya mamanya, "Toko apa?" Nggak tahu, dia tunjuk toko itu. Saya bilang, sampai kembali kaget. Stop, harus balik. Balik, kenapa? Ini anak, kita harus hargai pendapatnya.
Sering kali kita nggak pernah menghargai anak kecil, saudara. Maka itu ribuan tahun yang lalu ayat ini ditulis. Ajak dia diskusi, walaupun masih kecil. Kok nggak ada yang ngamen? Banyak orang tua salah dalam mendidik anak, meremehkan anak. Kalau kita tidak ingat yang Yesus katakan, belajarlah kepada siapa tadi? Anak-anak. Jadi pendapat mereka pun kita harus dengar. Menurut ayat yang Yesus katakan. Jadi sesungguhnya anak-anak itu dosen-dosen kita. Berani dengan dosen gak lulus-lulus goblok. Ingat itu baik-baik. Lu benar saudara. Kalau kita tidak hormat kepada dosen gak akan lulus. Ada banyak hal yang anak-anak itu bisa nangkap, kita gak bisa nangkap. Betul tidak? Nah ketika mereka bisa nangkap, kita harus belajar dari mereka. Anak-anak itu hebat. Saya berkata jujur kepada saudara, sampai hari ini lebih dari 80% pewahyuan firman yang saya terima dan saya bisa ajarkan kepada banyak orang, itu justru waktu saya kumpul anak-anak. Karena ayat itu saya dapat banyak masukan tentang anak-anak. Pola berpikir mereka itu luar biasa. Maka itu saya betah kumpul anak-anak. Dan tutup dulu, saya nanti kembali. Nah, apalagi yang saya suka waktu mereka tidur? Saya suka lihat wajah mereka. Saya sudah dipakai Tuhan menolong banyak orang stres, nggak ke dokter jiwa. Saya carikan bayi-bayi yang sedang tidur. Begitu saya lihat bayi tidur, saya panggil, kamu duduk sini dengan aku ya. Ayo saya terangkan. Salah satu bilang, menurut kamu ini tidur nyenyak atau tidak? Iya, enak sekali. Maka itu belajar dari dia, nggak punya ATM nggak stres. ATM-mu banyak, kamu stres. Betul? Ya enggak, saudara, ini luar biasa. Bayi-bayi tidur itu sejahtera betul mukanya. Maka itu kalau ada orang suka marah, suka stres, suruh lihat, cari bayi tidur. Suruh ngeliatin saja, nggak usah diajak ngomong, ngeliatin saja. Nah, satu kali orang Kudus tanya begini kepada saya. Kalau gitu Daniel, apa bedanya melihat wajah bayi tidur dan lihat wajah orang gede tidur? Saya pikir apa-apaan ini Tuhan tanya begitu. Ya saya pikir kenapa? Saudara capek? Enggak konsentrasi. Kenapa? Seperti capek. Oke? Kalau capek boleh istirahat, gak apa-apa. Ya. Dengarkan nih. Siapa bisa jawab? Apa bedanya? Ngelihat wajah bayi tidur dan lihat wajah orang gede tidur. Yang dewasa jelek katanya. Jangan gitu terlalu nul. Saudara, apa? Pipinya. Oh, mimpinya. Wajahnya kok nggak wajahnya. Bedanya apa? Roh Kudus jawabannya sangat kocak betul. Begini jawaban Roh Kudus. Di wajah bayi tidur nggak ada gambar duit. Di wajah kita duit semua. Saya tertawa waktu dia ngajarin begitu. Dan kenyataannya yang ngaku, betul tidak? Maka itu bayi-bayi itu luar biasa mereka. Oke, kembali ke ulangan 7, ulangan 6. Mengajar berulang-ulang dan mendiskusikannya. Satu, di mana tempatnya? Apabila, cepat lihat. Apabila engkau duduk di rumah. Saudara dengar? Duduk di rumah itu tidak boleh lewat umur 10 tahun. Karena begitu umur belasan, anak itu sudah punya dunia sendiri. Nah, seringkali orang tua terlambat. Baru sadar ingin ngajak anaknya duduk berbincang-bincang. Setelah mulai belajar pulang pagi, langsung marah. Mulai besok, papa mama tidak mau kamu mau duduk di rumah. Berontak itu anak, terlambat. Maka itu lihat urutannya dari 4 itu. Mengapa Yahweh menempatkan duduk di rumah itu nomor 1? Karena itu the golden age, saudara. Masa emas yang tidak pernah terulang lagi. Catat, ini tulisan 3.500 tahun yang lalu, saudara. Betapa hebatnya firman Tuhan, katakan amin. Yang relevan sampai hari ini. Disitulah papa mama memasukkan kebenaran. Siapa masih ingat Paulus pernah menuliskan
pujian imannya Timotius diwarisi dari siapanya? Nenek dan ibunya. Yang belum tahu ayatnya catat 2 Timotius 1 ayat 5. Jadi orang tua jangan wariskan harta benda surat tanah. Nanti anak-anak berkelahi sebelum kita mati. Betul tidak? Berapa banyak itu orang tua belum mati anak rebutan warisan. Saudara, maka itu jaga hidup kita baik-baik. Jadi duduk di rumah itu waktu yang penting. Maka itu kenapa di Amerika ada homeschooling. Negara pertama yang menerapkan sekolah di rumah, Amerika. Itu gara-gara ayat ini. Jadi sekolah terbaik bukan di sekolah-sekolah favorit. Sekolah terbaik itu di rumah. Gurunya adalah papa mama. Katakan amin. Maka itu kenapa iblis merusak ayah ibu supaya anak-anak itu rusak. Yang kedua, di mana? Ayo baca. Di dalam perjalanan. Nah, kembali ke anak itu tadi. Akhirnya saya minta balik. Si gembala bingung. Dia bilang, ini loh kata-katanya. Kau gak usah dengerin anak kecil. Woi, saya bentak langsung. Ini konsep yang salah. Selama ini kita diajar salah. Anak kecil ngerti apa? Padahal firman berkata, ajak dia diskusi. Anak-anak kecil punya pendapat yang genuine, yang masih asli, nggak terkontaminasi dengan dunia. Kaget bapak itu karena saya bentak. Akhirnya balik. Saudara, semua kan mikir pasti anak ini minta sesuatu. Ternyata tidak. Begitu balik, dia cuma ngomong gini, "Mah, itu kan toko yang mama pernah beli baju toh." Cuma itu saja. Jangan ditertawakan, saudara. Tapi buat anak itu harga dirinya naik. Betul tidak? Kenapa dia bisa menghargai dirinya? Ayo, ini konsep yang membuat anak-anak nggak akan pernah bunuh diri kalau dia punya harga diri. Kenapa dia harga dirinya naik? Kenapa? Karena dihargai. Saudara, ini penting sekali dalam hidup kita. Kalau kita menghargai anak-anak, mereka akan rasa dihargai. Saya nggak ada waktu ya, tapi tolong catat. Nanti entah jam siang atau kapan, cari di Google kata Dorothy Nolte. Dorothy biasanya DOROTHY, terus bisa Nolte NOLTE. Catat, dia adalah satu-satunya penulis Kristen di dunia yang menemukan berapa puluh tahun lalu, dia baru meninggal berapa waktu yang lalu, umur 91 tahun. Saya respect pada orang perempuan ini, dia hebat sekali. Dorothy Nolte, ya, NOLTE. Klik di Google, dia orang terkenal. Dia adalah orang pertama di dunia yang menuliskan children learn what they live. Anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Dorothy menulis, seorang anak yang bertumbuh dengan ejekan, dengan tekanan, dia akan jadi anak yang gak punya harga diri. Seorang anak yang bertumbuh, anak dengan dihargai, disayangi, dia jadi anak yang gentle dan punya wibawa. Jadi anak-anak itu sangat tergantung kita. Nah, waktu anak-anak sedang diajak pergi, maka itu lihat, ini nomor 2 tadi. Siapa pernah memperhatikan mengapa anak-anak nggak akan pernah mau lebih dari seminggu di rumah tanpa keluar? Jawabnya atau tidak? Betul ya, anak-anak semua begitu. Nah, itu ayatnya. Waktu dia minta pergi, minta jalan, sebetulnya itu sekolah yang terbaik, saudara. Begitu dia lihat apa, dengar apa, mereka pasti tanya. Maka itu anak-anak umur segitu 3 tahunan ke atas, cerewetnya luar biasa. Betul tak? Ngelihat apa tanya, dengar apa tanya. Nah, cuma gobloknya si tua ini. Hei, anak kecil banyak mulut, diam kamu, jangan cerewet. Nah, kita yang goblok. Padahal firman ini berkata, itu waktunya mereka sekolah. Gurunya siapa lagi, ayo? Siapa gurunya? Kita. 3, di mana lagi mengajar dan mendiskusikan? Ini apa sudah cepat? Di mana? Apabila engkau berbaring, saudara, saya berteriak waktu dapat pewahyuan itu.
Kenapa? Saya sudah lama punya pertanyaan. Mengapa semua bayi, apalagi tiap kali saya bisa ke negara baru, istri saya tahu kebiasaan saya. Sampai negara yang baru belum kami pernah pergi, istri saya langsung lihat, ayo cari anak-anak. Dia tahu hobi saya. Saya mau belajar dari anak-anak itu. Luar biasa, saudara. Satu kali, wakil saya seorang pendeta, dia orang Kudus, kami tinggal di Nabire. Itu papanya meninggal. Maka saya ikut datang melayat di Jawa Tengah ini. Nah, dia punya kakak perempuan menikah dengan orang Amerika. Jadi anaknya setengah bule, bukan? Ya, pakai bahasa Inggris. Terus ada kakak lagi dari Semarang. Nah, itu kumpul anaknya dia, anak kakaknya Amerika, anak kakak Semarang itu kumpul. Saya hitung ada 6 anak. Dari 6 anak ini pakai 3 bahasa. Inggris, Jawa, Indonesia. Sebab anak ayah teman saya dari Nabire nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Inggris. Saya bicara pada banyak orang-orang yang hadir di situ. Ini siang hari. Saya suruh ngeliatin 6 anak ini bermain sampai keringatan dengan bahasa yang saling tidak dimengerti. Yang dari Amerika pakai bahasa Inggris, yang dari Semarang pakai bahasa Jawa, yang dari Nabire pakai bahasa Indonesia. Bisa kompak, saudara. Coba bayangkan, itulah anak-anak. Pernah nggak lihat kasus seperti itu? Nah, saya mikir, jadi yang dimengerti itu apanya? Itu hebatnya anak-anak, saudara. Maka itu belajar dari mereka. Maka itu dosen-dosen kita yang hebat. Amin. Nah, mengapa semua anak, khususnya balita ya, kalau mau tidur minta apa? Nah, cerita, saudara. Saya itu di banyak tempat, kalau pas nginep di rumah siapa, sudah langganan karena orang-orang tahu. Pasti saya diajak tidur dengan anak-anak itu, suruh cerita. Dan saya suka dengan mereka. Saya suka. Di satu keluarga di Serpong, kalau saya ke sana, itu ada 14 anak. Bilang, ayo camping, opa, camping. Itu kata mereka. Arti camping itu, di salah satu rumah itu ada ruangan musik yang cukup besar. Kami gelaran tidur di situ. Sebelum tidur saya cerita dulu dengan mereka. Sampai papa-papa, mama-mama mereka itu heran. Mereka nggak pernah tahu ternyata saya bisa bergaul dengan anak kecil-kecil seperti itu. Pagi-pagi kalau bangun kita doa dulu. Nah, kalau sudah mau tidur gitu pasti rebutan saya di sebelah siapa. Bingung mereka. Aduh sudah. Akhirnya salah satu usul gini aja. Pokoknya yang siapa nginep ambil umur paling kecil. Nah yang paling kecil sebelah opah. Dia bilang begitu. Mereka yang berunding sendiri. Saya diperkaya dengan kumpul anak-anak itu. Dengarkan karena ayat itu tadi. Saudara bisa bayangkan, satu cerita yang sama itu dibacakan puluhan kali, itu anak nggak bosan. Yang cerita yang bosan. Loh betul tidak? Saya belajar, kenapa kamu nggak bosan? Ya atau tidak cepat orang tua? Karena setiap kali diceritakan ulang, ada hal baru yang muncul di benak mereka. Maka itu mereka nggak pernah bosan-bosan sampai umal buku itu, saudara. Maka itu awas mama-mama kurang ajar. Hobinya nonton sinetron. Pas anak mau tidur sinetron main, awas ditinggal anak itu. Terus lagi ada setan itu, ada setan. Awas kamu nggak tidur. Matilah kamu, mama kurang ajar kamu. Nah betul. Anak itu akan nightmare, kalau katanya mimpi buruk malam itu, karena kata setan masuk ke telinga. Saya mempelajari, saudara. Ternyata anak-anak kecil menurut nomor 3 ulangan 6 ayat 7 tadi. Jadi sains meneguhkan Alkitab. Mengapa mereka minta cerita? Mengapa papa mama harus menemani anak-anak waktu mereka mau tidur? 100% modal mereka mimpi itu cerita sebelum tidur. Roh Kudus jadi sutradaranya. Anak kita dijadikan pelaku utamanya. Hebat sekali. Bisa bayangkan kalau tiap malam sebelum tidur, mama-mama, papa-papa bijaksana mengajarkan tokoh-tokoh iman. Maka Roh Kudus akan membawa anak itu ke dunia itu.
Maka itu kenapa kok saya sering perhatikan anak-anak kecil umur 4 tahunan ke atas, kalau bangun tidur siang contohnya, pasti cari pojokan terus ngomong sendiri. Betul tidak? Itu sedang cerita ulang mimpinya. Disitulah imajinasi anak-anak berkembang luar biasa. Maka itu mulai hari ini saya ingin berkata kepada semua saudara, khususnya para pendeta, jangan baca Alkitab hanya untuk hal rohani saja. Alkitab ini buku kehidupan. 11 Juli minggu depan saya dipanggil oleh Batik Keris Solo untuk memberi seminar motivasi. Saya itu banyak sekali bicara di kelompok-kelompok yang bukan Kristen. Bicara tentang tema apa saja, mau bicara kesehatan. Musa adalah orang pertama yang menuliskan bagaimana hidup sehat. Tentang makanan ini, makanan itu. Hebat sekali. Bicara soal ekonomi, wah kitab itu luar biasa. Batik Keris minta saya untuk bicara hubungan keharmonisan suami istri yang akan menciptakan produktivitas kerja. Saya setuju usul itu. Karena bagaimanapun seorang karyawan di training, tapi kalau pulang ke rumah nggak harmonis, tetap goblok dia. Betul nggak? Nggak bisa produktif karena di rumah bertengkar terus. Saya pernah bicara di kelompok-kelompok tertentu yang Islam. Ketika seorang tokoh karismatik mereka kawin lagi, hancur, nggak ada pengikutnya. Nah, saya dipanggil kelompok perempuan mereka. Di situ saya tahu ternyata mereka sendiri tidak setuju hukum mereka. Mereka berkata, Pak, mana ada perempuan gila mau dimadu, apalagi yang waras katanya. Jadi mereka itu nggak mau hukum itu, tapi mereka nggak punya kuasa. Wah, waktu kami diskusi, saudara, terus mereka berkata, Pak, siapa berani usul? Saya tanya usul apa? Bayangkan Pak, yang kurang ajarkan matanya laki-laki Pak. Kenapa kami yang dibungkus? Saya pertama bingung, apa itu maksudnya? Ngerti nggak maksudnya saudara? Jadi mereka yang usul. Saya nggak pernah kalau ceramah, kalau seminar apa itu pakai buku lain, tidak pernah. Karena Alkitab ini nggak pernah habis untuk diajarkan. Maka itu saya sering beli Alkitab banyak untuk mereka. Karena saya ajarkan ini buku pengetahuan. Jangan anggap ini kitab suci agama, tidak. Dia dibakar terbakar, dirobek-robek kok. Mereka terima. Karena tiap kali saya habis ngajar, seperti kalau saya nggak nyebutin ayat-ayat itu, pasti ada orang tanya, Bapak baca buku apa? Karena dalam memberi ceramah atau seminar harus ada pustakanya. Kami ingin beli buku itu Pak. Tulisan siapa? Ya saya harus nerangkan. Jadi saya ngajar dimanapun juga, saya nggak pernah pakai buku yang lain, selalu Alkitab, karena dia firman yang luar biasa. Maka itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membuat dunia bisa percaya bahwa firman untuk semua orang, nggak cuma untuk gereja. Ini waktunya kita cerita itu kepada dunia, saudara, supaya dunia tahu ada kebenaran memerdekakan. Jadi anak-anak sebelum tidur itu betul-betul perlu waktu untuk kita masukkan kebenaran. Tempat keempat, waktu mereka bangun. Begitu kenapa semua balita kalau bangun pasti nangis? Karena minta teman untuk cerita lagi apa yang dimimpikan tadi itu. Begitu orang-orang tua, kita harus tahu bahwa mereka sangat tergantung dengan kita. Amin. Mereka sangat tergantung dengan kita semua. Bagian terakhir, supaya kita betul-betul bisa tahu apa yang dunia itu perlukan dalam hidup ini, saudara. Jangan sekali-kali pernah bertengkar dengan anak-anak. Saya beri ilustrasi gini. Kalau ada seorang umur 60 tahun, lalu berkelahi dengan anak umur 5 tahun, mau di pengadilan mana juga, yang salah siapa itu? Yang tua kurang ajar ini. Anak kecil saja berkelahi. Maaf ya saya ngomongin. Nah seperti itu kita dengan anak kita. Bagaimanapun juga kalau mereka salah, itu pasti gara-gara kita. Karena mereka itu peniru. Jadi lewat kesimpulan semua kita pelajari, anak-anak itu makhluk peniru. Binatang bukan makhluk peniru. Siapa yang dilihat, yang didekati, yang menyayangi, di situ anak itu akan ikut. Coba renungkannya, jangan marah dulu saya ngomongin. Saya belajar dari Alkitab lewat ini. Antara sebagai orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa?
Tahu pertanyaannya enggak? Orang tua dengan anak, siapa yang pernah jadi siapa di antara dua ini? Ayo, jawab. Siapa pernah jadi siapa? Jelas kita orang tua pernah jadi mereka, cuma kita lupa. Waktu seumur mereka dulu kita ini lupa kita tuh ngapain. Nah ini masalah. Maka itu kalau saudara sering kecewa dan marah pada anak-anak kita, sampai kita berteriak, kenapa kamu gak mau ngerti papamu? Anak-anak, Om ajari kamu jawab, ya sebab saya belum pernah seumur papa. Jawab begitu. Jadi harusnya kita yang ngertiin mereka, betul tidak? Berusaha untuk belajar tentang mereka ini bagaimana. Maka itu salah kalau ada istilah mengajar anak itu ternyata salah. Yang betul adalah belajar dari anak-anak. Setelah kita tahu apa mereka, nah kita ikut di situ. Lalu kita masukkan apa yang kita bisa tambahkan dalam hidup mereka. Contoh, sangat kurang ajar kalau ada orang tua berkelahi dengan anaknya karena makan. Ayo, banyak tidak? Banyak tidak? Loh, banyak tidak? Masih kecil dipaksa makan sampai berkelahi. Jangan. Anak-anak yang dipaksa makan malah takut makan, saudara. Sangat salah kalau kita mengeterapkan harus 3 kali makan. Enggak, itu kita. Anak itu enggak harus 3 kali sehari. Tidak, saudara. Anak-anak itu punya jam makan yang beda dengan kita. Asal jangan dikasih yang manis-manis. Maka itu jangan suka memberi anak-anak minuman soft drink, apalagi Coca-Cola. Gulanya tinggi sekali. Kalau anak-anak dikasih minum barang itu jam 7 malam, dia tidur jam 12. Sebab energinya tambah. Seger terus dia. Nah ini orang tuh gak pernah ngerti. Dikasih gula suruh tidur, gobloknya yang ngasih itu. Ya seger dia. Paksain suruh tidur gak mau. Ya memang goblok. Tapi seringkali kita nyalakan anak-anak kecil, padahal kita yang salah. Anak-anak itu punya jam makan yang beda dengan kita. Biar mereka minta sendiri kalau mereka lapar. Tapi anak saya nggak pernah minta itu, nggak mati nggak. Pokoknya masih hidup. Karena jam makan mereka itu beda. Nggak usah berkelahi dengan anak soal jam makan. Saya nggak setuju kalau anak-anak makan sambil jalan ke tetangga motor lagi itu. Wah itu nggak aturan betul itu, saudara. Anak nggak hormat nanti jadi apa ini anak? Kayak anjing aja makannya di mana-mana. Aduh, maaf, ayam juga. Jadi ada jamnya. Anak-anak itu punya jam makan yang berbeda. Pokoknya belajar dari mereka, bukan kita mengajar mereka. Nah setelah kita tahu ini, kalau sampai mereka ada apa-apa, sadar yang salah pasti kita. Karena kita memberi contoh yang tidak baik. Jadi suasana ibu yang mengandung itu membentuk karakter anak. Maka itu ibu itu karakternya nggak beda-beda. Jadi walaupun anak kandung bisa beda. Saya beri contoh yang radikal. Ini anak pertama bagi keluarga itu. Ternyata bagi orang tua dan bagi mertuanya juga cucu pertama. Pasti dimanja ini. Betul kan? Suaminya sayang dia, mertuanya sayang, orang tuanya sayang karena cucu pertama. Saudara yakinlah, nanti kalau lahir anak itu anak yang sanguin, yang ribut itu, wah suka tertawa ceria sekali. Itu sanguin, betul ya? Sanguin, ya sanguin. Tapi waktu hamil anak kedua dari papa yang sama, dari mama yang sama, bermasalah. Misalnya suaminya selingkuh, mertuanya nyalakan dia, dia juga pendarahan, wah lengkap dah. Tekanan batin, dia harus istirahat total. Pasti anak kedua dari satu bapak dan satu ibu dari kakaknya, lahir anak yang melankolis. Saya ambil contoh yang ekstrim saja. Jadi karakter anak tidak diturunkan, tapi tergantung suasana hati si ibu. Maka itu Alkitab berkata, jagalah hatimu kalau ibu hamil itu, karena di situ anak itu akan menjadi apa? Jaga baik-baik supaya rencana Tuhan itu sempurna atas anak-anak itu. Katakan amin. Jadi kalau sampai anak-anak kita bermasalah, coba koreksi diri dulu.
Kenapa aku? Waktu hamil kenapa? Waktu dia lahir kenapa? Yang terakhir, saya mempelajari anak gagap, saudara. Tahu gagap ya? Sulit bicara. Saudara, ternyata saya terkejut. Dunia kedokteran menemukan gagap itu nggak ada kelainan apa-apa sama sekali. Bahkan pita suara, saraf bicara nggak ada yang nggak normal, semuanya beres. Tapi satu penyebab, anak gagap itu prosesnya sejak dari kandungan. Kalau orang tuanya rajin berkelahi dengan teriak, bentak, banteng sesuatu, bayangkan anak kecil begitu dulu bentak kan gitu bukan, terus begitu. Dan itu rutin, sehari bisa berapa kali. Dan itu membuat mereka jadi terganggu karena ketakutan. Waktu saya baca itu kaget. Maka itu kalau sampai ada anak gagap, orang tuanya harus minta maaf pada anak itu. Karena rajin bertengkar, rajin bentak-bentakan, teriak-teriak, sehingga anak itu selalu kaget. Hebat bukan kalau kita memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya pesankan, mendoakan seorang anak itu jauh lebih baik waktu sedang tidur. Karena anak itu kan main terus. Jangan dipaksa untuk anak itu diam. Jadi doakan waktu tidur. Waktu tidur tumpangkan tangan. Kita tahu ada apa yang mengganggu dia, kita minta Tuhan melepaskan roh-roh itu. Dan kalau kita pernah salah, kita minta maaf pada anak itu. Oke, biar sesi ini selesai. Nanti kalau kita ada waktu diskusi, kita diskusi. Tuhan memberkati kita semua. Pertama, saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini, bahwa antara anak orang dengan anak binatang itu ada perbedaan yang sangat jauh. Yang sangat jauhnya adalah